Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfur Yaman Saputra, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai atau kuliah akuntansi biaya 2. Dosen pengampu Cari Marinda MAK AKCA. Baiklah, materi yang akan dibahas ialah biaya kualitas atau quality cost. Berikut ini adalah agenda pembahasan. Pertama, pengertian biaya kualitas. Kedua, manfaat laporan biaya kualitas. 3, komponen biaya kualitas. 4, pengukuran biaya kualitas. 5, laporan kinerja biaya kualitas. 6, pengukuran keberhasilan perbaikan kualitas. Pengertian biaya kualitas menurut para ahli. 1. Kualitas menurut Asori Sofjan merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil dimaksud atau dibutuhkan. Kedua, menurut Vincent Capres, kualitas adalah sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan interaktif yang memenuhi keinginan pelanggan. Dengan demikian, memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. Selain itu, kualitas juga terdiri dari suatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 3. Menurut A. P. Feigenbaum, kualitas adalah keseluruhan gabungan karakter produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembuatan, pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan. Berikut ini ialah manfaat laporan biaya kualitas. Pertama, sebagai alat untuk mengukur kinerja. 2. Sebagai alat analisis mutu proses. 3. Sebagai alat pemrograman. 4. Sebagai alat penganggaran atau membuat anggaran pengeluaran dalam mencapai program pengendalian mutu. 5. Sebagai alat peramal atau evaluasi dalam menjamin prestasi produk dalam memenuhi persaingan pasar. Komponen biaya kualitas. Pertama, biaya pencegahan. Biaya adanya biaya ini bertujuan untuk mencegah setiap kesalahan atau masalah yang terjadi atas kualitas produk. Biaya ini juga dikategorikan sebagai biaya yang paling murah. Contoh sederhana dari biaya pencegahan adalah pelatihan karyawan, riset pasar, perencanaan kualitas, dan proses kontrol. Untuk itu, banyak perusahaan yang menganggap biaya ini sebagai suatu investasi penting. 2. Biaya penilaian. Sama seperti poin sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan atas kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. 3. Biaya kegagalan internal. Umumnya, biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan standar kualitas yang ada. Contoh sederhana seperti perbaikan pada produk yang rusak, biaya scrap atau downtime sebelum pembeli menerima pesanannya. 4. Biaya kegagalan eksternal. Setiap pembisnis tentu akan berpotensi mengalami kegagalan biaya eksternal, yang mana biaya ini akan dikeluarkan saat pembeli menerima produk kualitas buruk. Untuk itu, biaya ini akan harus dikeluarkan sebagai biaya garansi, penggantian produk, penyelidikan keluhan, atau biaya ini akan digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Selanjutnya, pengukuran biaya kualitas. Pertama, financial measure adalah dengan menghitung semua biaya kualitas yang telah dikeluarkan untuk mencegah produk atau jasa yang kualitasnya sangat rendah. Kedua, non-financial measure adalah proses pengeluaran terhadap kinerja pemasok, pabrik, dan konsumen. Kinerja pemasok yang dipilih harus memenuhi persyaratan perusahaan yaitu yang dapat mengirim barang tepat waktu sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah disyaratkan dengan harga yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kinerja pabrik dapat dilihat dari jumlah kerusakan barang, pengerjaan kembali, kerusakan mesin. Untuk kerja konsumen dapat diamati dengan jumlah keluhan yang didapati dari konsumen. Selanjutnya, laporan kinerja biaya kualitas. Laporan standar entry. Laporan kinerja mutu entry merupakan pembandingan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan untuk periode tersebut. Kedua, laporan tren periode ganda. Laporan ini untuk menunjukkan kemajuan sejak awal asal mulai program yang menyempurnakan mutu sampai dengan periode terakhir. 3. Laporan tren satu periode. Laporan
Selanjutnya ialah laporan kinerja biaya kualitas. Dibagi menjadi 4. Pertama, laporan standar entry. Laporan kinerja mutu entry merupakan pembandingan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan untuk periode tersebut. 2. Laporan tren periode ganda. Laporan ini untuk menunjukkan kemajuan sejak awal asal mulai program yang menyempurnakan mutu sampai dengan periode terakhir. 3. Laporan tren satu periode. Laporan tren satu periode adalah perbandingan kinerja tahunan ini dengan cara membandingkan biaya mutu sesungguhnya terjadi di tahun sebelumnya. 4. Laporan jangka panjang. Laporan kinerja mutu jangka panjang membandingkan biaya mutu sesungguhnya dengan periode ini dengan biaya yang diharapkan apabila standar kerusakan 0 tercapai dengan tanggapan penjualan sama. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan perbaikan kualitas. Pertama, biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan. Semakin rendah nilai ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 2. Biaya kualitas dibandingkan dengan keuntungan. Semakin rendahnya nilai ini menunjukkan program perbaikan kualitas semakin sukses. 3. Biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Cost of goods sold diukur berdasarkan presentasi biaya kualitas total disebut nilai harga pokok penjualan, di mana semakin rendahnya nilai ini menunjukkan semakin suksesnya program perbaikan kualitas. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika terjadi salah ucapan. Baiklah, saya tuturkan wa taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.